Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Dilia Prabawani, NIM 64222239 dari kelas 64 3C03. Ingin menjelaskan tentang etika dan penggunaannya dalam PTIK. Yang pertama yaitu ada definisi etika dalam PTIK. Etika di PTIK diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu golongan atau masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika dalam PTIK, yaitu tujuan teknologi informasi. Prinsip ini menekankan bahwa teknologi informasi seharusnya digunakan untuk bantuan kepada manusia dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, dan membuat aktivitas manusia menjadi lebih bermakna. Prinsip high touch menyoroti pentingnya menimbangkan aspek high touch atau kemanusiaan bahkan dalam era teknologi yang tercanggih. Meskipun teknologi canggih penting, aspek manusiawi atau high touch juga harus diperhatikan, menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Prinsip ini menekankan perlunya teknologi informasi disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Dan ada juga definisi etika dalam penggunaan ICT. Definisi etika dalam penggunaan ICT yaitu etika dalam penggunaan Information, Communication, and Technology. Didefinisikan sebagai perilaku manusia yang dipandang memiliki nilai baik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah ini digunakan sebagai singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan aplikasinya dapat membentuk perilaku yang dianggap baik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut hal-hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu menggunakan PTIK untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa izin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tentang pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi khususnya program komputer. Ketentuan pidana pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli. 7. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun elektronik, untuk melindungi
hak atas kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 Ayat 1, 2, dan 3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 49 Ayat 1 dan Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 bulan atau denda sebanyak 5 miliar. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mempunyai penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. 8. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 9. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. 10. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. 11. Tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 12. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ke-13, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas nonverbal seperti message system seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik dan tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. Menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. 16. Menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang termasuk 8 pelanggaran dalam P3, yaitu yang pertama hacker dan cracker adalah kasus hacker melakukan penetrasi ke dalam sistem perusahaan untuk mencoba kekurangan keamanan. Cracker melakukan pembajakan dan pengrusakan data, seringkali dengan tujuan keuntungan finansial atau sabotase. Yang kedua ada denial of service attack. Kasusnya upaya membuat sumber daya komputer tidak dapat digunakan oleh pemakai, baik dengan memaksa komputer untuk mereset atau menghalangi komunikasi antara pemakai dan sistem. Yang ketiga ada pelanggaran piracy. Kasusnya pembajakan perangkat lunak melibatkan berbagai metode seperti memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, soft life taping, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Yang keempat ada fraud. Kasusnya manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan finansial, terutama terkait dengan informasi keuangan. Contoh, mencakup situs lelang fiktif dan praktik penipuan dengan kartu kredit. Yang kelima ada gambling. Kasus perjudian online yang melibatkan skala global dan dimanfaatkan di negara tax haven untuk pencucian uang. Jenis perjudian mencakup kasino online, poker online, dan kegiatan perjudian olahraga. Dan yang keenam ada mobile gambling. Dan yang keenam ada mobile gambling. Kasus perjudian menggunakan perangkat nirkabel seperti PDAS dan tablet, PC nirkabel. Penggunaan teknologi seperti GPRS, GCM, UMTS, dan iMode untuk kegiatan perjudian. Yang ketujuh ada pornografi dan pedofilia.
kasus kejahatan yang melibatkan penyajian konten pornografi dengan tujuan merusak moral, juga kejahatan pedofilia yang condong ke arah anak-anak. Dan yang terakhir, ada data forgery, yaitu kasus pemalsuan data pada dokumen penting yang disimpan dalam scriptless dokumen menggunakan media internet. Dalam menyimpulkan presentasi ini, kita dapat merangkum pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Etika ini bukan hanya sekedar seperangkat aturan, melainkan landasan moral yang membimbing perilaku kita dalam dunia digital. Sebagaimana telah dibahas, prinsip-prinsip seperti tujuan teknologi informasi untuk memberikan manfaat kepada manusia, keseimbangan antara teknologi tercanggih dan aspek kemanusiaan, serta penyesuaian dengan kebutuhan manusia menjadi fondasi utama. Dalam konteks pendidikan, penerapan etika menjadi semakin penting. Sebagai pengguna dan pembentuk teknologi masa depan, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi diarahkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang telah kita bahas, mari bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat. Penggunaan PTIK yang etis tidak hanya membangun reputasi positif, tetapi juga memastikan bahwa inovasi teknologi berkontribusi pada perkembangan manusia secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan positif dalam dunia yang semakin terhubung ini. Semoga etika PTIK senantiasa menjadi panduan dalam setiap langkah kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.